Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pri dan selamat pagi teman-teman. Di sini saya Dia Khalil Rahman, kelas offering A20, mau menyampaikan tentang ekonomi landasan pendidikan, bahwa pendidikan tak luput dari yang namanya ekonomi. Kalau tidak ada ekonomi, maka pendidikan tidak akan berjalan semulus cita-cita kita. Bagaimanapun juga pendidikan itu harus didasari dengan kuat ekonomi. Nah, ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti oikos, berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos artinya peraturan, aturan dan hukum. Secara garis besar atau benang merah diartikan sebagai aturan rumah tangga, begitu. Dalam manajemen rumah tangga, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas oleh pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Pendidikan menjadi sumber daya manusia lebih cepat, mengerti, dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila negara memiliki penduduk yang dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang pesat. Untuk peran ekonomi dalam pendidikan, globalisasi ekonomi yang melanda dunia otomatis mempengaruhi hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Alasannya kenapa? Alasannya cukup sederhana, yaitu karena takut digulung dan dihempaskan oleh gelombang globalisasi ekonomi dunia. Perkembangan ekonomi makro berpengaruh pula dalam bidang pendidikan. Cukup banyak orang kaya sudah mau sukarela membantu orang yang belum mampu untuk pendidikan. Contohnya kayak beasiswa. Banyak orang kaya yang rela menggelontorkan sedikit rezekinya untuk pendidikan keluarga yang belum mampu. Begitu. Dan implikasi dari keberhasilan pembangunan ekonomi secara makro, munculnya sejumlah sekolah unggul. Dan inti dari tujuan tersebut untuk membentuk mental yang positif dan cinta terhadap prestasi. Cara kerja dan hasil yang sempurna, tidak menolak pekerja kasaran. Menyadari akan kehidupan yang kurang beruntung dan mampu hidup dalam keadaan apapun. Dalam pendidikan tak luput dari yang namanya ekonomi pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh Siddhartha bahwa ekonomi sebagai tempat pembinaan. Pendidikan tidak memandang ekonomi sebagai pemeran utama seperti halnya bisnis. Ekonomi hanya sebagai pemegang peran utama yang cukup menentukan, tapi bukan pemegang peranan utama. Fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan adalah untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran pendidikan, bukan merupakan modal untuk dikembangkan, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Siddhartha 2007, kegunaan ekonomi dalam pendidikan yaitu ada 7 bagian. Yang pertama, untuk membeli keperluan pendidikan seperti sarana prasarana, media belajar, atau alat peraga. Dan barang habis pakai, contohnya seperti spidol atau kapur gitu. Yang kedua, membiayai segala perlengkapan, contohnya kayak gedung, sekolah pembelajaran, kelas pembelajaran, listrik, telepon, wifi, dan radio gitu.
Yang ketiga, membayar jasa segala kegiatan pendidikan seperti pertemuan-pertemuan, perayaan hari ulang tahun sekolah, dan segala ekstra yang ada di sekolahan. Yang keempat, untuk materi pelajaran pendidikan ekonomi sederhana agar bisa mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi seperti hidup hemat, bersikap efisien dan sangat produktif, dan memiliki etos kerja dalam memiliki prinsip-prinsip ekonomi. Yang kelima, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan personalia pendidikan. Yang keenam, meningkatkan motivasi bekerja. Dan yang terakhir, membuat para personalia pendidikan lebih bergairah dan bersemangat untuk menjalankan program pendidikan. Implikasi konsep pendidikan. Menurut Bidharta, konsep-konsep pendidikan yang mungkin dikembangkan dari pembahasan mengenai landasan ekonomi dalam pendidikan adalah bertalian dengan hal-hal berikut. Yang pertama, dalam dunia pendidikan, ekonomi bukan menjadi pemegang utama, melainkan sebagai pemeran yang cukup menentukan keberhasilan seorang pendidikan atau sebuah pendidikan. Sebab dengan ekonomi yang memadai, maka prasarana dan sarana seperti media, alat, belajar, dan sebagainya bisa terpenuhi. Kalau tidak ada atau ekonomi yang kurang, maka pembelajaran sangat kurang efektif karena kurangnya kebutuhan proses pembelajaran. Yang kedua, implikasinya faktor yang menentukan kehidupan dan kemajuan adalah dedikasi, keahlian, dan keterampilan pengelola dan guru-guru. Dan yang ketiga, fungsi ekonomi pendidikan adalah untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran pendidikan dan sebagai bahan pelajaran untuk menentukan manusia ekonomi. Yang keempat, fungsi ekonomi yang dimaksud di atas adalah fungsi manusia yang dalam kehidupannya sehari-hari memiliki kebiasaan dan kemampuan, yaitu memiliki etos kerja dan biasa bekerja dengan sempurna. Yang kelima, tiap-tiap lembaga pendidikan diupayakan agar mampu menghidupi diri sendiri dengan cara mencari yayasan sumber-sumber dana tambahan sebanyak mungkin, contohnya kayak dana BOS atau bantuan-bantuan dari pemerintah. Yang ketujuh, dana pendidikan perlu dikelola secara profesional. Jangan sampai dana pendidikan itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan dana pendidikan harus digunakan secara administrasi dan transparan agar efisiensi dalam pembelajaran lebih maksimal. Yang ketujuh, pengembangan konsep fungsi produksi adalah untuk memudahkan menentukan efisiensi pendidikan. Dan yang terakhir, semua penggunaan dana pada setiap kegiatan perlu dilakukan efisien dan efektif. Contohnya kayak berapa jumlah pengeluaran dan harus mengerti output dari dana ini harus secara maksimal. Anggarannya 7 juta, outputnya harus banyak, harus maksimal. Dan kesimpulannya, dari landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran, fungsi, produksi, dan efisiensi dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang cukup mempengaruhi dalam mengembangkan pendidikan. Dan fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan adalah suatu penunjang kelancaran proses pendidikan, bukan merupakan model pemeran utama dalam pendidikan. Akan tetapi, kalau pendidikan tanpa ekonomi, maka tidak akan secara maksimal pembelajaran tersebut. Pada sarana dan prasarana dalam pendidikan yang ditunjang oleh ekonomi hendaknya dapat dievaluasi penggunaannya sehingga tidak ada kesan pemborosan dan tepat guna. Begitu, sekian dari saya. Selamat akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.